Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali pada mm, mm, saya, yaitu tutor kalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan tutorial online mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada inisiasi keempat ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang investasi perdagangan internasional dan privatisasi di Indonesia. Pada inisiasi keempat ini Anda akan diberikan materi tentang investasi, perdagangan internasional, koperasi, dan privatisasi di Indonesia. Sumber belajar utama mahasiswa adalah bahan ajaran khususnya modul keempat dan kelima, serta bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini. Di samping itu, mahasiswa diharapkan aktif mengikuti diskusi keempat, karena keikutan sertaan dalam diskusi menentukan nilai akhir tutor mahasiswa. Juga dapat diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang modul keempat dan kelima, yang dimana modul keempat ini membahas keterkaitan antara struktur investasi dan peningkatan manfaat perdagangan internasional bagi pelaku ekonomi Indonesia. Perdagangan internasional dalam kondisi investasi yang terlalu didominasi investasi asing tentu tidak banyak membawa manfaat bagi ekonomi rakyat Indonesia. Sedangkan pada inisiasi ke modul kelima ini membahas tentang perihal koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan agenda demokratisasi ekonomi yang dihadapkan pada agenda-agenda privatisasi yang didasarkan pada kebijakan liberalisasi ekonomi. Privatisasi akan mengubah struktur kepemilikan aset atau cabang produksi yang makin tidak lagi mengarah kepada cita-cita ekonomi kekeluargaan yang menjadi ide dasar koperasi. Tampuk produksi akan jatuh ke tangan seseorang korporat asing, sehingga tidak lagi sejalan dengan perjuangan koperasi sebagai bangun sistem ekonomi yang demokratis. Baiklah, setelah kalian mengikuti kegiatan tutorial online sesi keempat ini, diharapkan juga kalian nantinya mampu yang pertama itu menganalisis perkembangan dan dinamika investasi baik dalam negeri maupun asing di Indonesia. Yang kedua itu menganalisis kompleksitas masalah struktural pengembangan investasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat banyak. Yang ketiga itu menganalisis kebijakan yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk mengembangkan investasi, khususnya investasi dalam ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal. Yang keempat, menganalisis konsep kinerja dan masalah perdagangan internasional di Indonesia. Yang kelima, menganalisis kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menyikapi agenda perdagangan bebas. Yang keenam, menjelaskan prinsip dan sejarah pengembangan koperasi di Indonesia. Yang ketujuh, itu menjelaskan kinerja, peranan, dan masalah-masalah struktural yang dihadapi koperasi Indonesia. 8. Menjelaskan konsep dan latar belakang dan tujuan pelaksanaan privatisasi di Indonesia. 9. Menjelaskan dampak ekonomi politik privatisasi terhadap ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan studi kasus yang ada. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu menjelaskan dampak
sistematisasi terhadap perwujudan demokratisasi ekonomi melalui koperasi. Baiklah, sekian dari saya, semoga sukses.